Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dari kelas 24A2. Ingin memberikan tutorial terkait PPh pasal 21 pegawai tetap. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorialnya. Nah, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu apa itu PPh 21. PPh 21 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain-lain yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Nah, jadi sederhananya PPh 21 itu adalah pajak asal penghasilan karyawan atau pekerja yang dipotong langsung oleh perusahaan. Jadi orang tersebut sebelum mendapatkan gaji langsung dipotong oleh perusahaannya untuk pembayaran PPh 21. PPh itu pajak penghasilan pasal 21. Nah, yang dikenai pajak PPh 21 itu adalah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, lalu penerimaan pensiun, uang pesangon, honorarium, dan komisi itu terkena PPh pasal 21. Lalu objek yang terkena pajak itu ada gaji pokok dan tunjangan tetap, tunjangan transportasi, makan, jabatan, bonus THR, komisi, uang lembur, honorarium, fee, jasa profesional, uang pensiun, uang pesangon. Dan yang tidak terkena objek PPh 21 yaitu uang makan dan transportasi yang bersifat penggantian biaya langsung, zakat atau sumbangan keagamaan resmi, iuran pensiun yang dibayar karyawan ke dana pensiun yang diakui, santunan kematian atau kecelakaan kerja. Nah, sekarang langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini ada kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap PT Damailah Negeriku. Nah, di sini ada beberapa karyawan dari PT Damailah Negeriku, yaitu yang pertama ada Reza Purbana, yang kedua ada Dilan, yang ketiga ada Andin, yang keempat ada Romeo. Nah, itu semua adalah pegawai tetap PT Damailah Negeriku. Nah, di sini ada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap. Nah, langsung di atas di nomor ini yaitu ada 11 12 itu adalah di 12 adalah bulan yang dipotong. Nah, potongannya pada bulan 12 tanggal 31. Nah, ini 1 itu nomor orangnya yang pertama yang dipotong. Ya, lalu ini ada NPWP pemotong dari PT Indahnya Negeriku, ada 01 234 567 526 000. Lalu kita pindah langsung ke identitas penerima penghasilan yang dipotong. Itu ada 06 234 567 8526 000. Ini ada NIK dan paspor itu dikosongin karena di soal tidak ada, dia tidak memiliki NIK dan paspor atau paspornya tidak diketahui. Lalu di nomor 3 ini ada nama ditulis Reza Purbana, ya seperti di kertas kerja perhitungan pasal PPh itu ada Reza Purbana dengan alamat Jalan Bagian nomor 45 Surakarta. Lalu jenis kelamin diisi dengan
sesuai jenis kelaminnya ya. Di sini ada laki-laki. Lalu status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP itu ada di K1. Misalnya guys, bukan K3 ini, K1. K1. Nah, di sini dia nama jabatannya dia sebagai direktur, dan kode dan negara domisili bisa diisi IDN. Ini sesuai dari udah ada ketentuannya. Kalau Indonesia itu IDN, bisa dicari di Google. Lalu yang selanjutnya langsung ke rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Nah, di sini ada kode objek pajak 21.100.01 ini untuk pegawai tetap. Jika pegawai tetap itu 21.100.01, jika pegawai tidak tetap itu 21.100.02. Nah, di sini Reza Purbana itu pegawai tetap. Nah, jadi yang di silang atau ditandain itu yang di 21.100.01. Lalu selanjutnya ada penghasilan. Nah, di penghasilan bruto itu diberi langsung 248.880 itu dapatnya dari gaji dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu 240 juta ditambah JHT-nya 8.880. Itu dijumlah, dimasukkan ke dalam sini, dimasukkan ke dalam nomor 1 gaji atau pensiun atau THT atau JHT ini. Nah, dan selanjutnya ada tunjangan lainnya. Nah, ini 130 juta dapatnya dari tunjangan transportasi ditambah tunjangan makan dalam 1 tahun ya, ditambah lalu dapat 132 juta ini. Lalu honorarium ini dia dapatnya di bulan Desember aja ya. Dalam bulan Desember dapat tunjangan tunjangan honorarium dan imbalan jenisnya itu ada tunjangan hari raya ada 10 juta. Lalu di sini ada gratifikasi terdapat 25 juta bonus dan honorarium. Lalu jumlah penghasilan bruto terdapat 415.880. Nah, ini ternyata kebalik guys. Nah, ini terbalik, harusnya yang ini 25 juta. Mohon maaf, ini 10 juta. Terus selanjutnya di pengurangan ini ada biaya jabatan itu 6 juta. Nah, 6 juta itu dapatnya dari 6 jutanya itu dapat dari biaya jabatan ya, itu 5% dari gaji pokoknya. Gaji pokoknya itu ada 20 juta dikali 5%, itu dapat 1 bulan. 1 bulan itu maksimal 500.000 dikali 12 yaitu terdapat jadinya dapat 6 juta di situ. Lalu ada iuran pensiun atau THT yang dibayar sendiri ada 7.200.000. Lalu jumlah pengurangan 13.200.000. Nah, ini dapatnya dari ini dijumlah ini dua-duanya ini 6 juta sama 7.200.000 itu ditambah tuh jadi pengurangan 13.200.000. Lalu yang selanjutnya bisa dilihat berarti jumlah netonya dia ada di 402.680.
penghasilan neto. Lalu jumlah penghasilan neto, penghasilan basal setahun itu ada ini ya, jadi ya. Terus terkena PTKP 63 juta. Lalu penghasilan kena pajak setahun itu 339.680. Lalu di PPh pasal 1 penghasilan kena pajak itu 53.920. Ini semua udah ada ininya guys, tinggal dicari di Google, ada semua tuh. Lalu di PPh pasal 21 terutang 53.920. Jadi yang telah dipotong dan dilunasi ada 49.938.000. Nah, terus identitas motong tiada perusahaannya, NPWP perusahaan, nama perusahaan, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu yang selanjutnya di Dilan ya, di Dilan ya sama, untuk pemotongnya juga sama karena ya satu perusahaan ya, Dilan di satu perusahaan, dan dia tidak memiliki NPWP. Dan tidak memiliki NPWP jadi tidak ditulis langsung nama, alamat, jabatan. Dilan ini perempuan ya, perempuan, jadi dia TK 0. Dia jabatan pemasaran IDN. Terus ini juga sama, dalam gaji pensiun ini juga udah, ini 67.500. ditambah dengan 2.497.500. Nah, jadinya 69.997.500 uangnya di gaji dan THT-nya. Lalu tunjangan ada 45 juta. Lalu THR ini jadi ini 8 juta ya. Terus ya, jadi ya pengisiannya sama seperti di Reza tadi, Reza Purbana tadi, seperti itu sama ya. Jadi sama, tinggal dimasukkan saja. Sebelum itu kan ada perhitungannya dulu sebelumnya, jadi ya tinggal dimasukin saja. Terus di selanjutnya ada Andin, itu juga sama ya, sama dari yang pemotong PT Indah Negeri ke perusahaannya, terus NPWP nggak punya, terus lanjut terus perusahaan sekretaris, dan terus. Nah, terus sama seperti Reza Purbana dan itu tadi Dilan. Nah, ini sama juga, Romeo juga sama, K3 ya. Ini ketentuan, jadi ada ketentuannya. PTKP itu bisa dicari dari DCP-nya langsung. Nanti di akhir video saya akan berikan ketentuannya. Nah, sudah seperti itu. Lalu ya, ini juga sama seperti yang di lembar kerja ini. Sudah. Jadi ya sekian tutorial dari saya. Apabila masih belum mengerti, bisa diulang kembali video saya. Jadi itu sebenarnya gampang sekali, tinggal dimasukin saja
nominalnya yang sudah dihitung sebelum-sebelumnya. Jadi kan sebelum-sebelumnya udah dihitung semua dari penghasilannya, penghasilan bruto, gajinya, tunjangannya itu dijumlah semua jadi total penghasilan teratur, lalu ditambah penghasilan tidak teratur, itu terus menjadi total penghasilan bruto. Lalu ada pengurangan biaya jabatan dan iuran, ini dikurangi dengan ini, lalu mendapatkan penghasilan neto dan PTKP-nya 63 juta. Ini terdapat dari karena dia K1, seperti itu. Jadi seperti itu cara memasukkan bukti pemotongan pajak penghasilan. Sekian dari saya. Thanks for watching. Jangan lupa belajar terus, belajar dan belajar. Thank you.